kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa agar kegiatan kita ini diperlancar. Kemudian juga kegiatan yang akan kita laksanakan ini tercatat sebagai amal ibadah. Nah, untuk kegiatan doa, Pak Guru minta tolong ketua kelas supaya dipimpin temannya untuk berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dalam hati mulai. Ya sudah, tadi temannya terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelumnya Pak Guru akan mengabsen kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oh, satu orang. Oh, dia dua orang yang Faridatul Azri sama Suwandi. Dia kenapa temannya? Suwandi paling kira. Oh iya, teman-teman sakit. Kita doakan semoga teman-temannya yang tidak masuk, yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang wawasan kebinekaan global anak-anakku. Ya. Nah, untuk wawasan kebinekaan global ini itu sangat penting sekali kalian pelajari, mengingat bahwa bangsa kita ini itu sangat beragam, sangat kentara sekali perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita ini. Nah, untuk itu anak-anakku, nanti di wawasan kebinekaan global ini itu akan lebih mengerucut lagi, yaitu kita akan membahas ke topik 4, sekolahku yang bineka. Nah, semboyan negara kita, ada yang tahu apa semboyan negara kita? Bineka. Bisa dijawab, bineka tunggal ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ya, berbeda-beda tetapi tetap Satu tujuan. Nah, itu arti bineka. Kemudian anak-anakku, kalau kita lihat bahwa masyarakat kita di Indonesia ini itu diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena dari segi kewilayahan, kemudian dari segi budaya, dari segi adat istiadat, dari segi bahasa, agama, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini. Nah, tentunya dengan banyaknya perbedaan-perbedaan ini itu sangat rentan sekali terjadi konflik. Tetapi alhamdulillah bahwa bangsa kita ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mereka mampu untuk hidup secara damai, hidup secara tentram. Ya. Nah, kaitannya dengan materi sekolahku yang bineka ini ada beberapa capaian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di dalam materi sekolahku yang bineka ini. Nah, ada 2 capaian pembelajaran. Yang pertama anak-anakku, setelah kalian mempelajari topik tentang sekolahku yang bineka ini, capaian pertama yang harus kalian kuasai, kalian dituntut harus mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Nah, itu capaian pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua anak-anakku, capaian pembelajaran yang kedua yang harus kalian kuasai di materi sekolahku yang bineka ini, kalian dituntut harus mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Nah, bisa dipahami tentang capaian pembelajaran ini? Nah, sekarang sebelum di sini ada pertanyaan pemandu yang akan Pak Guru ajukan ke kalian. Ya. Nah, Pak Guru harapkan supaya kalian bisa memberikan komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Guru ajukan.
Yang pertama, Pak Guru mau tanyakan keberagaman apakah yang dimiliki di sekolah Anda? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, coba Genia. Angkat tangannya lagi. Genia, diperbesar suaranya. Dari segi fisik, misalkan dari warna kulit, terus rambut, budaya. Sifat. Oh ya, pinter ya. Aku berikan pertanyaan dulu. Kemudian ada mungkin yang berpendapat lain? Siapa? Pak. Satu orang, siapa? Oh ya. Pak. Pak. Ya, terus? Ya, seperti misalnya ada orang tua yang pendapatannya tinggi, menengah, atau bahkan ada yang rendah. Ya, benar sekali ya. Berikan tepuk tangan. Yang laki-laki ada yang mau Nah, dia bisa? Bukan agama, Terus? peribahasa. Terus? Itu aja. Nah, berikan. Nanti berkait dengan keberagaman di sekolah. Kemudian ada pertanyaan yang kedua lagi. Di sini pertanyaan yang kedua, praktik apa sajakah yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keberagaman tersebut? Nah, adakah praktik-praktik yang apa sajakah yang dilakukan di sekolah kalian ini? Ada enggak apa penghargaan misalnya ketika kalian ikut lomba atau Best supporter, ya? best supporter Semanda, harus Semanda Mania. Oh ya. Apa? Coba lebih diperbesar lagi. Best supporter Semanda Mania. Oh ya, itu best supporter Semanda Mania. Ya, berikan. Misalnya teman kalian di sini meskipun dia minoritas, misalnya ada yang beragama Hindu, apakah dia diberikan hak dan wewenang yang sama di sekolah kalian atau tidak? Siapa yang menjawab sama? Ya, karena contohnya ketika teman kalian yang beragama Hindu meskipun dia minoritas, ketika dia berprestasi dia diberikan reward, misalnya dapat ranking 1 atau ikut kejuaraan olimpiade, itu tetap dia diberikan semacam reward atau hadiah penghargaan. Berarti dia termasuk bagian dari praktik-praktik yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, kemudian apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah Anda? Perbedaan pendapat. Ya? Perbedaan pendapat. Ya, benar itu ya. Karena perbedaan pendapat itu adalah tantangan dan hambatan itu ya. Ya. Kemudian ada lagi yang lain? Ya. Coba satu orang siapa? Ya, siapa? Genia, coba Genia. Merasa paling benar di antara teman-teman yang lain. Itu juga merupakan bagian dari tantangan dan hambatan ketika kita mau mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah kita ini. Nah, ini nanti tugas kalian untuk misalnya mengingatkan, atau tugas kita bersama untuk mengingatkan kalau ada teman-teman kalian atau teman-teman kita yang mungkin berjiwa seperti itu ya, supaya damai dan toleransi itu bisa terwujud di sekolah kita. Nah, kemudian di sini sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, tetapi Pak Guru mengambil kebijakan bahwa kelompok ini sudah terbentuk dari deretan bangku-bangku ini. Nah, di sini kalian akan memainkan peran. Peran yang pertama untuk kelompok 1, dia posisinya sebagai seorang kepala sekolah. Kepala sekolah yang demokratis tetapi pelin-pelan, ya. Kepala sekolah yang demokratis tetapi pelin-pelan. Kemudian yang kedua,
atau perwakilan dari wali murid, tapi jiwanya konservatif. Konservatif itu jiwanya masih agak kuno, masih mengikuti gaya lama, ya. Nah itu kemudian ada di sini pihak dari yayasan. Untuk kelompok 3 itu dari yayasan atau dinas pendidikan, yang itu adalah dinas pendidikan yang mana ya itu adalah birokrasi, kemudian teliti dan hati-hati di dalam mengambil suatu kebijakan, ya. Nah kemudian ada siswa. Kelompok 4 siswa posisinya sebagai siswa yang eksploratif. Eksploratif itu maksudnya bahwa rasa ingin tahunya itu tinggi terhadap hal-hal yang baru, ya. Nah, ketika ada hal-hal baru, jiwa semangatnya untuk mencari tahu itu sangat tinggi sekali. Dan yang terakhir ada guru yang kreatif, tapi sudah disibukkan dengan tugas tambahan yang lain. Nah, itu mungkin posisi Pak Guru, ya. Nah, dari sini bisa dipahami apa yang Pak Guru maksudkan? Kalian sudah tahu bahwa ini kelompok 1 sebagai kepala sekolah, kelompok 2 sebagai ketua forum, kelompok 3 sebagai, kelompok 4 sebagai, kalau Pak Guru sebagai guru. Nah, kemudian Guru yang kreatif. ini yang akan kalian lakukan aktivitasnya, ya. Nah, aktivitasnya untuk kelompok 1 tentunya nanti ini akan Pak Guru tanyakan ke kelompok 1. Nah, bisa kalian diskusikan sebentar untuk mencari jawaban tentang apa yang akan menjadi tugas kalian, ya. Nah, bisa dibaca di slide ini. Bisa. Nah, Pak Guru bacakan ulang. Kelompok 1 aktivitasnya sekolah Anda adalah sekolah Islam, ya. Ya basisnya atau mayoritas menganut agama Islam. Kemudian ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan ke sekolah Anda. Nah, apakah akan diterima atau tidak? Nah, kalau diterima, apa yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan kedatangan dari tamu sekolah yang menganut agama Kristen tersebut, ya. Nah, karena kita warga negara yang berbineka, sekolah kita berbineka, harus kalian terima meskipun itu kita ada perbedaan dalam hal keyakinan atau kepercayaan. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 di sini tugasnya sekolah Anda diajak oleh sebuah organisasi untuk terlibat dalam program jelajah bineka, yaitu mengajak peserta didik untuk keliling beragam rumah adat. Maksudnya di sini kalian akan mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di daerah lain, termasuk juga rumah adat di sini. Nah, misalnya ketika organisasi atau lembaga ini mengajak sekolah Anda ikut terlibat di dalam kunjungan budaya atau kunjungan jelajah bineka ke Papua atau ke Bali yang menganut agama Hindu-Buddha. Nah, di sana kalian nanti akan mempelajari tentang bagaimana struktur organisasi yang dijalankan di sekolah-sekolah di Bali, kemudian bagaimana peribadatannya dalam menjaga toleransi. Itu juga nanti akan kalian pelajari di tempat-tempat kunjungan jelajah bineka tersebut. Nah, apakah Anda akan ikut atau tidak? Itu untuk kelompok 2. Kalau Anda ikut, berikan alasan Anda sehingga Anda ikut di dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian kelompok 3. Nah, kelompok 3 di sini sekolah Anda relatif homogen. Maksudnya itu homogen itu dia satu jenis, satu jenis dalam arti bahwa Islam saja di situ. Kemudian sukunya suku Sasak saja, Nah, tetapi dalam hal ini ada calon siswa dari aliran agama atau kepercayaan minoritas yang oleh sebagian orang dituduh sesat. Nah, jadi ada calon siswa dari golongan minoritas, tapi aliran kepercayaannya itu dianggap sesat. Nah, kemudian apakah akan diterima atau tidak? Apakah akan diterima atau tidak? Misalnya dia Islam, tetapi alirannya Ahmadiyah,
dia Islam tetapi alirannya Ahmadiyah, mungkin melenceng dari ajaran Islam. Tetap dia Islam tetapi ajaran-ajarannya itu agak melenceng. Nah, apakah diterima untuk menjadi calon siswa atau tidak? Nah, kalau diterima tentunya harus ada alasannya karena kita ini bukan negara Islam, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4, tugas dari kelompok 4 itu ada pemilihan ketua OSIS. Nah, salah satu kandidat kuat adalah siswa dari agama minoritas. Kemudian beberapa orang keberatan dan mengizinkan ketua OSIS itu berasal dari agama mayoritas. Nah, kira-kira apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Nah, jadinya yang namanya kita ini memiliki hak dan wewenang yang sama, kita tidak boleh tidak setuju meskipun dia itu adalah dari golongan minoritas. Nah, siapa tahu dia lebih kompeten dibandingkan teman-teman kita yang mayoritas. Misalnya dia bisa memanajemen organisasi, dia memiliki kelebihan-kelebihan. Jadi apa pendapat Anda tentang tugas yang Anda akan kerjakan di kelompok 4? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Nah, sekarang Pak Guru kasih kalian waktu 3 menit untuk memikirkan jawaban dari tugas kalian masing-masing. Ya. 3 menit kalian kerjakan ya. Ya, karena kalian sudah mendiskusikan apa yang sudah menjadi tugas kelompok kalian masing-masing. Sebelum kalian menjawab pertanyaan dari tugas kelompok masing-masing, kayaknya kita perlu ice breathing dulu ya. Kita perlu ice breathing dulu untuk supaya kalian fokus terhadap apa yang akan kalian jawab nanti. Mengingat ini adalah jam terakhir. Nah, nanti kalian dengarkan aba-aba dari Pak Guru tentang ice breathing ini. Ice breathing ini dalam bentuk tepuk tangan. Nah, maksudnya di sini kalau Pak Guru bilang 1, nanti berarti kalian tepuk tangannya di bawahnya 1 misalnya gitu ya. Kemudian kalau Pak Guru bilang 2, berarti 2 kali. Kalau Pak Guru bilang 3, berarti 3 kali. Gitu ya. Nah, Pak Guru ulangi, kalau Pak Guru bilang 1, berarti 1. Kalau Pak Guru bilang 2, berarti. Kalau Pak Guru bilang 3, berarti. Nah, kita coba kayaknya berdiri dulu semuanya ya. Berdiri dulu. Sudah semuanya berdiri? Semuanya sudah berdiri? Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3, 1, 2. Ya, pintar semuanya sudah berdiri. Terima kasih ya, kalian sudah memberikan semacam briefing yang luar biasa sekali. Kita kembali ke tugas kalian ya. Tadi kelompok 1 sudah siap dengan tugasnya. Ya. Tadi kelompok 1 ada tugas bahwa ada soal. Ya, ada soal untuk kelompok 1. Sekolah Anda adalah sekolah Islam. Nah, kemudian ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan ke sekolah Anda. Apakah akan diterima atau tidak dan apa yang akan Anda lakukan? Baik, saya di sini sebagai perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaan yang tadi. Jawabannya yaitu sebagai warga negara yang berbineka, kami akan menerima kunjungan tersebut untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan tentang budaya luar yang belum kami ketahui. Serta kami akan memperlakukan mereka dengan baik dan memfasilitasi mereka terkait dengan tema kunjungan mereka. Oh, ya, luar biasa sekali. Ya, jawaban dari kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Nah, kelompok 2 di sini tugasnya sekolah Anda diajak oleh sebuah organisasi
untuk terlibat dalam program jelajah Bhinneka, yaitu mengajak siswa untuk berkeliling, mengetahui keberagaman yang ada di daerah lain, misalnya tentang rumah adat ataupun kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah lain. Nah, apakah sekolah Anda akan ikut atau tidak? Ya, siapa? Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab ikuti, karena menurut kami sekolah yang mengajak berkeliling atau tur untuk memasuki tempat-tempat ibadah sangat penting bagi siswa untuk menambah wawasan tentang keberagaman kepercayaan di Indonesia. Siswa dapat mengetahui tata cara beribadah di berbagai macam agama, sehingga tempat ibadahnya seperti apa dan larang-larangannya itu bisa kita ketahui. Ya. Serta kita bisa dapat menghargai perbedaan yang ada di setiap agama tersebut. Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Nah, tugas kelompok 3, sekolah Anda relatif homogen. Kemudian ada calon siswa dari aliran agama atau kepercayaan yang minoritas, yang oleh sebagian orang dituduh sesat. Apakah akan diterima atau tidak calon siswa tersebut? Saya perwakilan dari kelompok 3. Kami akan menerima siswa tersebut. Masalah alirannya itu urusan orang tuanya. Kalau ia ingin masuk ke sekolah kita yang dulunya dia tersesat, pelan-pelan kami akan membimbingnya ke aliran yang benar. Perbedaan aliran bukan hal yang bisa menyebabkan perpecahan. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah persatuan. Berikan tepuk tangan. Giliran kelompok 4. Kelompok 4. Di sini tugasnya Ya, Pak. pemilihan ketua OSIS. Salah satu kandidat kuat adalah siswa dari agama minoritas. Kemudian beberapa orang keberatan dan menginginkan ketua OSIS berasal dari agama yang mayoritas. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Ya, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan itu. Tidak setuju jawaban saya, karena setiap orang berhak memimpin meskipun itu dari orang minoritas. Mungkin dia lebih berpengalaman saat memimpin dan juga lebih kompeten dalam memajukan sekolah, maka sebaiknya kita menghormati dan menghargainya. Kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang baru saja kita lakukan kaitannya dengan aktivitas yang kalian lakukan. Nah, refleksi yang akan lakukan di sini ada beberapa pertanyaan ke kalian lagi dari simulasi yang tadi. Coba kalian renungkan dan diskusikan beberapa pertanyaan yang ada di slide ini, ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan yang ada di sekolah kalian? Siapa yang berani menjawab? Tidak, karena setiap orang memiliki pendapat dan cara yang berbeda untuk menyikapinya. Yang unik. Ya, berikan pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau sudah ada, sekarang refleksi untuk pertanyaan yang kedua. Dalam mendiskusikan, apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul? Tadi ketika kalian mendiskusikan tentang perbedaan atau keberagaman yang ada di sekolah kalian ini, apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul di dalam benak kalian? Ada hambatan dan kekhawatiran itu? Mungkin kalian khawatir bahwa sewaktu-waktu ada teman yang tidak bisa mengendalikan dirinya atau apa? Ada? Perbedaan pendapat di saat diskusi dan akan menimbulkan dan hal. Oh ya, ya, perbedaan pendapat saat berdiskusi itu dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik dan Dapat menjadikan pertikaian antar
antar Bertiga ya? kelompok anggota. Ya benar kalian berkasih ya. Aku diadang lompatan. Kemudian reaksi untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Nah, bisa dipahami maksud pertanyaannya? Bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Nah, mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait atau apa? Bisa? Kami tidak melaksanakan tugas sendiri. Terus? Tidak melaksanakan tugas sendiri. Bersosialisasi. Ya, benar ya. Ya bisa dengan apa tidak memaksakan kehendak sendiri, kemudian bersosialisasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan apa namanya pihak-pihak yang memiliki kewenangan di sekolah, sehingga tentunya apa namanya kekhawatiran tentang hambatan dan tantangan di dalam mewujudkan kebinekaan itu bisa terwujud ya. Berikan tepuk tangan ke materi berikutnya. Nah, di sini implementasi toleransi di sekolah. Implementasi toleransi di sekolah itu bisa kita wujudkan dalam bentuk ada budaya kelas. Misalnya manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini seperti contohnya kalian sudah diberikan semacam apa struktur kelas. Kemudian ada apa namanya semacam ini untuk apa nih membersihkan kelas. Tiket kelas. Ya, tiket kelas. Ya, ada daftar komisaris, ada daftar tiket kelas yang membersihkan kelas berkelompok dalam 1 minggu atau dalam 1 semester. Ya. Kemudian ada apa namanya metode dan bahan ajar. Metode dan bahan ajar ini kalian bervariasi tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, kemudian ada suasana dan lingkungan belajar. Suasana dan lingkungan belajar itu supaya kalian tidak terlalu tegang, kalian tidak terlalu apa namanya merasa terpaksa, maka ada semacam permainan-permainan, kemudian juga diajak luar sekolah untuk memberikan semacam kenyamanan bagi kalian. Kemudian ada budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini ada kebijakan dari sekolah. Nah, kalau setiap hari Sabtu itu ada Sabtu budaya, di sana ada permainan-permainan tradisional. Kemudian juga kalian bisa menuangkan semacam bakat dan keahlian kalian di pentas-pentas tersebut. Nah, itu juga kebijakan sekolah dan juga lingkungan sekolah. Kemudian ada kegiatan siswa. Kegiatan siswa ini memanajemen kegiatan seperti yang dilakukan Yasinta. Kemudian ada OSIS, nanti ada misalnya senam di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada juga hal-hal yang makan bersama dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada materi atau konten. Nah, materi konten ini itu kaitannya dengan apa namanya kebinekaan yang ada di sekolah kita ini. Bagaimana materi-materi itu supaya kalian bisa pahami, kemudian kalian juga implementasikan dalam aktivitas. Ada juga dalam bentuk olahraga dan permainan, seperti permainan persahabatan, kemudian ada festival, ada permainan tradisional, kemudian juga ada dalam bentuk seni budaya dan agama, seperti pentas seni, batik day, kemudian kuliner day, perayaan hari besar agama, kemudian pekan kreatif pelajar, kemudian ada juga media komunikasi visual seperti Discorner, kemudian media online, kemudian webinar dan sebagainya. Kemudian ada juga nanti kolaborasi seperti kalian kerjasama di sekolah lain, kemudian juga ada agama dan sebagainya. Ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada aja. Nah, karena apa namanya nilai apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini? Nah, yang nilai toleransi benar sekali ya. Nilai apa lagi yang saya ambil? Ya, solidaritas, saling menerima perbedaan. Ya, nah, benar sekali ya. Saling menghargai itu juga adalah bagian dari nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini ya. Nah,
Karena ini kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir, sudah habis. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk lebih barokahnya kegiatan yang baru saja kita laksanakan, kita tutup dengan doa. Pak Guru minta tolong ketua kelas supaya ditutup dulu dengan doa kegiatan kita kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.